Ada kemunduran atau kemajuan ya sekarang? Kalau ada maju, ada mundur. Ini tenggelam. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam integritas, anti korupsi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabar malam ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak, ini kembali lagi Lili Pintauli ini, Ya Pak. Allah, Lili lagi. Ya, saya ini baca berita dari Tempo nih, Pak ya. Iya. Judulnya sih lumayan menarik, Pak. KPK sebut tak bisa tangani kasus gratifikasi Lili Pintauli. Gimana nih, Pak? Masa KPK aja nggak bisa nanganin, Pak? Dan tapi di sini boleh untuk diproses hukum, Pak. Ya gini, judulnya ini banyak ditanyakan ke saya, karena konten isinya saya juga paham karena beberapa orang bertanya ke saya sebenarnya sebelum ngobrol ini ya. Iya. Alasan itu disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang bernama Alexander Marwata. Ya, itu disampaikan bahwa katanya dalam berita ya, saya lihat karena di-share oleh banyak orang. Iya. Bahwa KPK tidak bisa menangani terkait dengan perbuatannya Lili Pintauli yang saat itu sebagai pimpinan KPK karena adanya konflik of interest. Katanya begitu. Iya. Justru itu pemahaman yang salah gitu. Saya herannya itu dua jadinya. Yang pertama, level pimpinan KPK tidak paham soal konflik of interest. Kacau ya. Iya. Konflik of interest bukan begitu gitu ya. Justru kalau kemudian nggak ditangani, justru masalah di sana. Kenapa nggak ditangani? Justru dengan tidak menanganinya, itulah konflik of interest. Kasarnya gini lah, mentang-mentang temennya nggak ditangani gitu kan. Itu masalah. Justru itu konflik of interest gini. Jadi memahami konflik of interest mestinya nggak boleh salah, apalagi levelnya pimpinan KPK. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah kalau kemudian dikatakan tidak mau ditangani, lo faktanya dulu KPK ketika penyidiknya ada yang berbuat masalah, masa tahun 2006 ada namanya Suparman contohnya. Ada lagi namanya Robin tahun 2021, ya kan? Mereka ditangani gitu oleh KPK sendiri, bukan ditangani oleh penegak hukum lain. Karena KPK-nya berwenang. Saat itu mereka nggak ada itu yang bilang konflik of interest. 2021 juga nggak dikatakan tuh konflik of interest. Kenapa? Yang menangani penyidiknya, ya pasti temannya Robin juga kan? Iya. Suparman dulu yang nangani penyidiknya temannya Suparman juga kan. Kan ini yang harus dipahami. Terus dikatakan konflik of interest. Artinya kalau pimpinan KPK mengatakan mereka konflik of interest, artinya harus dipahami hal yang sama oleh para penyidiknya. Iya. Kalau nangani perkara terkait dengan Robin, mereka mau bilang konflik of interest. Atau ketika mereka tetap melakukan, berarti penyidik-penyidiknya itu melanggar kaidah konflik of interest. Dan itu adalah kaidah itu diatur dalam peraturan etik. Artinya secara tidak langsung mau dikatakan bahwa para penyidiknya yang menangani kasus Robin telah melakukan pelanggaran etik, yaitu melakukan tindakan yang konflik of interest. Nah, ini yang salah paham ya. Jadi saya pikir gini, justru sebaliknya. Ketika pimpinan KPK-nya mengatakan enggan untuk menangani karena alasan apapun, disitulah konflik of interest-nya. Nah, itu yang harusnya dipahami, bukan diartikan sebaliknya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah apakah pimpinan KPK-nya ini tidak paham mengenai arti konflik of interest, atau yang kedua, pimpinan KPK-nya justru melakukan pelanggaran etik dengan melakukan tindakan yang konflik of interest dengan tidak mau menangani. Antara dua kemungkinan itu yang terjadi. Saya nggak tahu mana yang betul. Atau gini, Pak, jangan-jangan pimpinan KPK ada yang terlibat di dalamnya, Pak. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, atau Bu Lili ngancem, Pak, kalau lu berani proses gitu kan. Saya buka gitu kan. Ya itulah, itu yang nggak boleh terjadi. Artinya dalam melakukan penegakan hukum harus dilakukan dengan jujur, dilakukan dengan objektif dan profesional. Kalau kemudian kaidah-kaidah utama itu tidak dilakukan, kaidah-kaidah integritas yang itu menjadi basis dalam penanganan suatu perkara atau dalam kaidah subjek hukumnya, orang-orangnya yang melakukan tugas penegakan hukum, itu kemudian tidak dipahami, ya sudah, kita mau bicara apa lagi terkait penegakan hukum gitu ya. Nah, tapi itu kan penegak hukum lain boleh untuk memproses, Pak. Ya. Nah, itu proses harus ada yang lapor apa bisa diambil alih gitu, Pak? Misal kepolisian atau penegak hukum lainnya, Pak. Ya begini, memang
karena ini KPK-nya belum menangani, artinya nggak ada istilah diambil alih. Penegak hukum lain boleh. Tapi ketika sudah jelas begini, ya memang penegak hukum lain mau menangani agak bingung barangkali ya, kecuali kalau dilaporkan. Jadi kalau terkait dengan pimpinan KPK tadi yang enggan untuk menangani perkaranya terkait dengan Lili Pintauli ini, ya paling tidak kalau nggak mau menangani ya melaporkan lah. Kan bukti-buktinya juga sudah ada. Terus mereka juga melakukan investigasi walaupun melalui Dewan Pengawas. Tapi kan pegawainya di Dewan Pengawas itu kan pegawai KPK juga. Artinya mestinya KPK tidak kesulitan untuk mengakses bukti-bukti itu dalam rangka untuk menindaklanjuti, baik dengan cara menangani sendiri atau melaporkan ke penegak hukum lain. Gitu harusnya. Ya, kalau gitu enak banget Pak ya, dapat gratifikasi biar ada proses. Ya udah saya resign aja kan gitu kan. Gak semudah gitu istilahnya kan Pak, simple kan. Ya, itulah masalah ya. Ketika penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti kaidah integritas, itu masalah. Ya kalau masalah integritas memang dari beberapa waktu yang lalu pimpinan KPK bermasalah. Iya, dari awal. Dari awal ya. Bahkan dalam upaya menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik pun itu kan menjadi masalah integritas juga. Cuman ketika ujian ini justru menunjukkan lebih jelas bahwa ternyata masalah integritas itu belum selesai atau masih berlanjut. Nah, ini yang membuat kita mestinya prihatin ya. Tapi dengan kita bicarakan ini semoga ada perubahan sikap. Dengan perubahan sikap itu ya setidak-tidaknya terganggu lah. Masa sih berbuat salah, berbuat yang tidak benar, tidak patut, terus kemudian tetap mau terus-terusan gitu ya, nggak mau berhenti, kan repot ya kalau kayak gitu. Kita ini kan sebagai masyarakat lah Pak, sebagai masyarakat umum ya, pengen lah kasus ini diproses secara hukum. Gimana sih Pak caranya agar kasus ini itu bisa dibawa ke ranah hukum Pak? Ya memang begini ya. Dalam rangka penegakan hukum, setiap orang yang mengetahui adanya dugaan kejahatan atau dugaan tindak pidana itu berhak untuk melapor. Ya, itu kaidah utamanya begitu. Terus dalam rangka untuk penegakan hukum juga, para pegawai negeri yang dalam pekerjaannya mengetahui adanya dugaan tindak pidana, dia wajib melapor. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa melaporkan itu? Ya, ketika orang bisa mengetahui, maka dia melaporkan, bisa. Yang kedua, bisa jadi kemudian memberikan masukan-masukan kepada KPK-nya ya. Tapi ya memang susah juga ya kalau diberikan masukan terus alasannya mereka nggak berwenang, tapi mereka juga nggak mau melaporkan. Betul. Sedangkan alat buktinya ada di mereka. Dan mereka kemudian mengatakan bahwa silakan kalau penegak hukum lain menangani silahkan. Lah sementara buktinya di dia. Permasalahannya adalah seperti ayam dengan telur gitu. Mau mana yang duluan? Bingung. Nah, kan harusnya kalau nggak mau menangani, limpahkan ke penegak hukum lain agar ditelaah. Kalau memang betul itu pidananya jelas untuk bisa ditindaklanjuti dengan tindak pidana korupsi, maka akan ditangani. Tapi kalau buktinya dipegang oleh mereka, terus kemudian mereka bilang silahkan penegak hukum lain menangani, ini samanya ayam dan telur gitu. Siapa yang lebih duluan nggak jelas. Dan sampai kapan mau ditunggu? Penegak hukum lain juga loh. Gimana sih? Kita nggak dapat apa-apa. Bagaimana kita mau ambil? Bagaimana kita mau memulai? Bagaimana kita mau mengetahui faktanya? Bagaimana kita mau mengetahui ukuran atau kualifikasi bukti yang telah ada? Itu kan menjadi pertanyaan semua. Dan itu tidak akan pernah terjawab kalau Dewan Pengawas KPK atau pimpinan KPK atau KPK lah secara keseluruhan tidak mau melapor atau menangani sendiri. Pilihannya kan dua. Mau ditangani sendiri atau dilaporkan. Kalau dia nggak mau pilih dua-duanya, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ini jangan ditangani, gitulah kurang lebih. Jangan-jangan ini mereka juga terlibat mungkin, Pak. Ya, apapun lah. Akhirnya orang berspekulasi seperti itu. Betul. Atau jadi, ada kasus besar yang ditutupin, Pak. Susah juga ya mau mengatakan itu. Emang akhirnya orang bisa berspekulasi seperti itu. Dan saya yakin banyak orang berspekulasi begitu. Karena sangat tidak wajar dan tidak normal ya. Kalau ada masalah begitu, kemudian tidak direspon. Dan ini bukan sekali. Kita lihat sebelumnya kasus Robin yang di persidangan mengatakan bahwa ada pimpinan KPK atau orang lain yang terlibat. Tapi tidak dikonfirmasi lebih jauh. Tidak kemudian dilakukan pengusutan dengan apa adanya. Sehingga pertanyaannya apakah itu sudah selesai
Selesai itu dalam konteks begini. Kalau kemudian keterangan yang disampaikan di persidangan itu dikonfirmasi ternyata tidak benar, ya sudah, berarti tidak perlu di follow up. Itu selesai. Atau dikonfirmasi ternyata benar, berarti diproses orang-orang yang terlibat dalam kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan standar yang ada. Itu selesai. Tapi kalau dibiarkan, itu bukan selesai gitu loh. Iya kan? Jadi dua pilihan tadi harusnya dipilih. Begitu juga dengan kasus ini. Pilihannya adalah mereka mau tangani sendiri atau dilaporkan. Karena kalau yang begini kemudian tidak diselesaikan, maka suatu saat orang akan tetap berani untuk berbuat pelanggaran. Sebaliknya, kalau yang begini diproses sampai tuntas, baik diproses sendiri maupun dilaporkan, maka orang akan berpikir berkali-kali lipat untuk berani melakukan pelanggaran, apalagi berbuat dengan kualifikasi pidana seperti ini. Harusnya begitu, harusnya dipahami itu. Betul. Ya. Kalau nggak diproses ya pasti orang kan bakalan, ntar saya berbuat seperti itu, ya pakai cara seperti itu. Karena ada contohnya kan gitu, Pak. Ada contoh yang sudah dilakukan sebelumnya gitu, Pak. Betul. Dan lagi perlu dipahami begini, bahwa KPK itu dalam rangka untuk melakukan upaya memberantas korupsi, dia adalah bagian dari trigger mechanism. Artinya yang mendorong penegak hukum lain atau perangkat-perangkat yang bertugas untuk memberantas korupsi untuk bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik dan efektif. Secara sederhana dikatakan sebagai teladan lah. Ya kalau teladannya begini, terus apa yang mau diteladani? Itu kan masalahnya. Itu Pak, apakah mereka itu tidak ada keberanian untuk melapor ke penegak hukum lain itu, Pak? Polisian atau apa itu, Pak? Iya, iya. Anggap saja mereka tidak berani. Tapi ini kewajiban, gitu ya. Kalau ini kewajiban, ya nggak ada bicara berani apa tidak berani. Yang bersangkutan berwenang, tapi tidak melakukan, ya kan? Yang kedua, ini kewajiban, tapi tidak dilaporkan. Kalaupun seandainya, kami itu bukan pegawai negeri, walaupun dalam undang-undang dikatakan pegawai negeri ya. Betul. Kalau mengatakan kami bukan pegawai negeri, oke lah, anggap aja kita tidak paham undang-undang gitu kan. Anggap saja gitu kan. Kita tidak paham undang-undang bahwa mereka bukan pegawai negeri. Anggap saja begitu. Tapi pertanyaannya adalah, bukankah di undang-undang juga dikatakan setiap orang itu ya semuanya, semua warga negara Indonesia yang mengetahui adanya dugaan kejahatan atau tidak pidana wajib berhak melapor. Dia punya hak untuk melapor. Masalahnya haknya mau dia gunakan apa enggak? Ini kan masalah pilihan integritas. Ketika ada korupsi di depannya, bukankah selama ini kalau KPK melakukan edukasi ke masyarakat kalau mengetahui ada kejahatan korupsi, ayo mari laporkan. Lah dia sendiri enggak. Gimana kira-kira? Iya. Artinya, keteladanan apa yang mau dibuat? Contoh apa yang mau dibuat? Apakah mereka mau bilang bahwa para masyarakat kalau ada mengetahui dugaan tidak pidana korupsi, jangan dilaporkan seperti saya yang lakukan selama ini, ya gitu kan, jadi kacau ya. Jadi saya pikir mereka tidak memberikan contoh yang baik. Jadi dari sisi kewajiban dalam rangka melakukan tugas penegakan hukum, dia juga bisa lakukan, dia tidak lakukan. Yang kedua, dari sisi kewajiban dalam undang-undang di pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 yang mengatakan bahwa setiap pegawai negeri yang mengetahui ada dugaan tidak pidana wajib untuk melapor. Tapi kemudian dia tidak melakukan kewajiban atau dia merasa bukan pegawai negeri, oke. Dia punya hak. Terus hak itu nggak digunakan juga. Ini masalah integritas. Jadi terus pilihan yang mana yang mau dilihat lagi gitu dari 3 pilihan tadi karena nggak ada pilihan lain. Yang pelapor tentang gratifikasi Lili Pintauli kan bukan orang KPK, Pak? Ya, dari luar. Dari luar itu dari luar. Mungkin bisa dilaporkan ke kepolisian, bisa kayak gitu, Pak? Ya sekarang kan begini, seandainya dari masyarakat yang melaporkan, pasti penegak hukum yang menerima laporan akan bertanya, alat buktinya apa? Faktanya bahwa dia ini adalah korupsi apa? Padahal pelapornya itu kan tidak punya kewenangan. Negara tidak memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Iya, betul. Untuk mengakses bukti. Terus cara melapornya bagaimana? Ya kan? Kalau kemudian negara tidak memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mencari bukti, untuk mengakses, untuk memeriksa, untuk melakukan tindakan-tindakan lain, terus kemudian mereka juga harus dibebani untuk melapor. Sedangkan aparaturnya yang diberikan kewenangan, yang telah melakukan tugas dan telah mendapatkan bukti dan telah jelas semuanya dengan bahkan telah siap disidangkan, artinya alat-alat buktinya sudah disiapin, sudah dikumpulkan semua. Terus mereka tidak mau melapor. Ini kan apa ya?
masa sih masyarakat lagi yang mau disuruh gitu ya. Jadi kadang-kadang prihatin nih. Saya mau ngomong apa lagi nggak ngerti saya. Masyarakat kita kan sudah cerdas, Pak. Iya, Sekarang iya, udah iya. bisa tahu lah, kita nggak bisa dibodohi lah, Pak. Iya, iya, iya. Pak, dengan adanya kasus Lili Pintauli ini, Pak. Saya khawatir. Semoga kekhawatiran saya salah. Saya khawatir ini adalah cara untuk memberikan edukasi yang sebaliknya dalam rangka memberantas korupsi. Yang seharusnya kan edukasi yang menyemangati, mendorong agar masyarakat itu mau berperan aktif. Karena peran aktif masyarakat itu diatur dalam undang-undang, undang-undang tidak pidana korupsi dan undang-undang undang-undang KPK juga. Harusnya peran aktif ini kemudian diberikan keteladanan. Nah, kalau nggak ada keteladanan, nggak ada contoh, terus bagaimana? Jangan-jangan peran aktif masyarakat nggak didorong pula. Iya. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan ini berkaitan erat dengan masa depan pemberantasan korupsi. Jadi bukan sederhana. Ya. Jadi kita disibukkan dengan urusan Lili Pintauli, Pak. Lagi-lagi Iya. ini lagi. Ya, tidak ada kejutan, mungkin OTT khusus Ya. besar kan nggak ada, Pak. Yes. Ya, muter-muter itu, ya, Pak. Iya, iya. Tidak ada solusinya, Pak. Iya. Mundur apa maju itu, Pak? Apa? Ada kemunduran apa kemajuan ini sekarang? Kalau ada maju, ada mundur. Ini tenggelam. Apa namanya? Jadi udahlah mau diomongin apa lagi gitu ya. Iya. Kalau maju mundur tuh masih bisa. Kalau Masih tenggelam ada. tuh hilang, nggak kelihatan lagi udah. Tapi tetap kita bahas, Pak. Ya, ya, ya. Ini karena Peduli kita, Pak. memberantas korupsi itu hal yang sangat penting. Dan ketika korupsinya bisa dihilangkan atau paling tidak dieliminir, dikurangi, itu akan membuat dampak yang luar biasa kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, juga kepada bangsa dan negara. Karena sebagaimana yang sering saya ulangi, saya katakan bahwa upaya pemerintah untuk bisa memajukan negara, membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa dan banyak lain lagi, itu akan terhambat, bahkan bisa gagal dengan praktek korupsi yang semakin banyak dan luas. Saya kira itu yang harus menjadi kerisauan kita semua. Siap. Dan kita adalah orang-orang yang harus selalu optimis bahwa ke depan adalah hari yang baik, Ya. ke depan adalah masa depan yang baik untuk bangsa dan negara. Kalau kita pesimis dengan melihat orang-orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dengan memberantas korupsi, ya nanti kita yang rugi sendiri. Siap, Pak. Jadi kita membicarakan ini dalam rangka membangun optimisme dengan memastikan bahwa lampu, nyala obor, nyala lilin semuanya masih ada, sehingga Harapan itu ada. harapan selalu ada. Siap. Terima kasih, Pak, atas penjelasan ini, dan edukasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan terjawab juga kan istilahnya. Semoga ada kejelasan ke depannya nanti, Pak, Ya. tentang Bu Lili lagi nanti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat sama-sama. malam. Salam integritas, anti korupsi.